pertanyaan kedua Cici ya. Jadi siapa aja boleh jawab. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas ada sio, ada unsur ya. Ada nggak sih orang dengan sio atau unsur tertentu yang tidak cocok jadi trader maupun investor saham? Pokoknya dia ciong deh sama dunia trading. Mau trading saham, mau trading forex, trading apapun dia ciong deh, nggak cocok. Ada nggak, Ci? Kalau secara pace. Gimana, Fon? Mau jawab atau gue jawab nih? Oke, lu jawab dulu, nanti gue yang kedua, lengkap. Cie. Oh, Gantian ya. oke. Karena uh, aku sering bertanya-tanya juga sih tentang hal ini ya. Hmm, Uh, sorry, tadi apa ya? Tiba-tiba ngeblank. iya. Ada Uh, Ada nggak unsur yang nggak bagus kalau trading atau invest oh saham? ya, jadi sebenarnya itu tidak ada orang yang tidak cocok untuk investasi. Ini investasi ya, bukan trading. Oh iya. Kalau Oke. misalnya dan investasi itu bentuknya macam-macam. Nggak hanya di paper aset, bisa juga emas, bisa juga properti, bisa juga yang lain-lainnya. Dan investasi itu sebenarnya adalah suatu skill, bukan terlahir dengan kemampuan itu. Jadi nggak ada satupun orang yang tidak mampu untuk investasi. Kita hanya perlu belajar. Dan paling pace itu hanya mengarahkan kita, oh kita nggak cocok nih untuk fast trading, ya maka kita jangan fast trading gitu kan. Ngapain Iya. dipaksain ya, kita ambil swing atau mungkin kita jadi investor, kita pelajarin fundamental. Kalau hal yang seperti itu, potensi-potensi itu ada, bisa kita pelajari. Oh ternyata aku cocok nih untuk belajar fundamental. Oh ternyata aku lebih cocok nih investasi mungkin di properti atau ya hal lainnya. Jadi nggak berarti semua orang tidak investasi. Oh nanti kasihan dong hidupnya kalau nggak investasi. Investasi itu skill ya yang dipelajari. Nah, Betul. Setuju. aku lengkapin ya. Iya. Lengkapin nih. Jadi gini, jadi kalau dari pace itu sebenarnya kita kan bisa tahu karakter. Itu penting. Jadi istilahnya kelihatan juga istilahnya ada orang yang karakternya itu lebih sabar, ada yang pengen cepet. Itu kelihatan sebenarnya dari dalam sana. Sedangkan kita bisa tahu ya kalau misalnya Anda-anda nih yang lagi nonton nih, memang karakternya itu kita kan selalu bilang nih, lihat rumput tetangga lebih hijau, betul nggak? Yang bisa swing, pengen bisa fast trade, kelihatannya enak ya, satu hari tuh bisa berapa persen gitu ya. Kemudian kalau yang orang yang fast trader tuh lihat yang swing pengen ikut. Kenapa? Aduh, nggak capek, tapi bisa puluhan persen. Kenyataannya ketika itu di switch, saya banyak lihat malah berantakan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita udah tahu pace kita, kemudian kita sesuaikan dengan karakter kita, biasanya itu investasinya akan lebih baik, jalannya lebih smooth, lebih minim penderitaan. Ditambah lagi mesti dicek laktilar. Nah, jadi kemarin itu kita cek nih, ada pernah nggak ngelihat orangnya ini memang biasa ya, kita nggak hanya bicara saham, semua bisnis. Orangnya ini memang udah jago ya, dia ngerti banget bidang ini, dia investasinya selalu oke. Pernah lihat nggak kadang-kadang dia stuck, bisnisnya menurun, itu kenapa gitu loh. Bukan karena dia nggak jago atau nggak pinter loh, memang lagi laktilarnya lagi kurang oke gitu loh. Nah, jadi dari fase ini kesimpulan kami adalah kalau orang kalau bilang, oh kamu nggak cocok trading saham segala macam, ya mesti dilihat. Kalau nggak cocok trading ya invest lah. Kalau mungkin nggak cocok untuk invest ya apa aja, ya swing trader aja gitu. Jadi mesti lihat. Kalau saya bilang semua orang cocok-cocok aja. Yang penting mesti ada ilmunya juga ya. Jadi jangan nanti dibilang kita bilang, oh kamu hoki banget nih di saham gitu, nggak ngerti baca chart, ya, kemudian nggak ngerti pakai aplikasinya investasiku gitu ya, main HK aja gitu. Ujung-ujungnya tetap akan boncos kan, walaupun dibilang oke banget. Ibaratnya kamu jago banget nih nyetir mobil, namun kamu nggak lihat rambu-rambu, kamu injek gas mulu, tidak injek rem gitu ya, ada lampu merah dibablasin, ya ujung-ujungnya pasti nyusruk gitu loh. Nah, jadi penggunaan pas itu seperti itu sebenarnya, untuk menilai lebih mudah gitu loh, oh kamu nih yang mana gitu loh. Jadi nggak suffer ya, nggak terlalu lama penderitaannya gitu aja. Wah, berarti ilmu pace ini bisa banget ya, Ci, diterapkan bagi trader, bagi investor ya.
bagi semua orang, tidak ada terkecuali. Nah, Memang. teman-teman, iya, Wisdom and Invest yang dimentorin sama Ci Foni dan Ci Julia, ini tanggal 26 Oktober akan bikin kelas nih, ya, kelas khusus dengan tema strategi profit optimal dengan pace bagi trader. Nah, teman-teman yang tertarik bisa banget ya DM ke Wisdom and Invest atau ke investasiku untuk registrasi. Dan pastinya bisa konsultasi segala macam pace juga ya, Ci ya. Yang terkait nggak Nah, sama doang ya. ya itu nanti kita lihat ya waktunya. Karena istilahnya kalau kita mau konsultasi, memang kan itu kan pasti butuh waktu nih. Jadi nanti kita akan pilih orang-orang yang beruntung. Namun Iya. ada satu syarat loh, wajib loh kalau mau ikut acara ini. Apa tuh, Ci? Penasaran? Saya kasih tahu ya, Bisikin. buka rekening dong Oh, di iya. investasiku. Itu pasti. Pakai referralnya Win ya, itu wajib ya. Syarat wajib ya, teman-teman. Oke. Iya dong. Kita lanjut. Nanti mau cuan nggak bisa, nggak ada aplikasi investasiku kan, betul? Betul banget, Ci. Nah, Ci, aku lanjut nih. Pertanyaannya masih banyak karena penasaran banget sama pace dan investing, ya. Ini hal yang sangat menarik ya. Nah, kita kan kalau mau Imlek ya, Ci, seringkali kita lihat nih. Ada sio ini. Ciong, tahun ini tidak selaras, ya. Lalu kalau misalnya trader maupun investor yang lagi ciong atau yang lagi tidak selaras di tahun itu, bagaimana ya untuk solusinya kalau dari pandangan ahli pace seperti itu, Ci? Apakah ada jimat Gimana, atau Jo? ada apa? Dijimat. Suruh ngambil air ya. Ngambil air di 7 sumur gitu ya. Rendam di sumur. Ya ampun. Enggak lah. Sebenarnya kalau cuma dari peruntungan show gitu, kan seperti yang tadi kita udah cerita ya, bahwa itu hanya 1/8-nya aja yang benar. Jadi kalau mau benar-benar untuk dicekin, ya harus secara detail. Dan itu bahkan bukan waktu yang singkat ya. Kita waktu itu pelajari chartnya si Warren Buffett aja lumayan lama ya. Dan jadi intinya harus dianalisa. Analisa pace itu cukup kompleks, cukup rumit, seperti belajar sebuah chart trading, sebuah chart saham gitu. Jadi ada time frame-nya. Itu ada time frame tahunan, ada time frame bulanan, ada time frame harian, itu juga ada. Jadi benar-benar sangat kompleks banget. Paling kalau misalnya yang simple, biasanya kita bisa bantu kita ngecekin yang dekade. Jadi per 10 tahun. Karena kalau yang dekade itu 10 tahun kan efeknya kan lama ya, karena 10 tahun. Jadi paling kita bisa bantu yang itu. Biar tahu misalnya hari ini tahun ini lagi oke. Kalau mau per tahunan juga bisa. Jadi tahun ini lagi oke, tahun ini lagi enggak. Nah, kalau lagi kurang beruntung, bukan berarti pasang jimat dan sebagaimananya ya. Kan sering tuh, kamu harus pakai baju kuning supaya beruntung. Kalau menurut aku pribadi sih ya, memang ada beberapa pace reader yang menggunakan cara-cara seperti itu, pakai alat ini, pakai baju warna apa. Nah, kalau aku bilang itu hanya sebuah media untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, untuk meningkatkan jadi lebih ke kayak apa ya? Kayak hipnosis gitu ya, Fon ya. Karena secara nggak langsung itu akan belief system kita di alam bawah sadar kita jadi memang lebih baik, akan membantu. Cuma yang paling besar efeknya adalah menurut saya dari action. Karena kalau kita punya luck, misalnya, wah, hokinya bagus, tapi zero action, sama juga dengan 0. Karena luck itu seperti perkalian, multiple. Kalau kamu no action, maka diperkalikan 0, maka hasilnya juga 0. Jadi jangan berpikir bahwa, saya luck pilarnya bagus sih 10 tahun, tapi kok nggak ada apa-apa ya? Karena nggak ada actionnya. Kalau nggak ada action, ya nggak
bisa. Jadi semua itu hanya bisa dibenerin hanya dengan action. Jadi kalau udah tahu, oh lagi jelek nih tahun ini, belajar. Jadi jangan all in atau mungkin ya action itu ya, jangan all in. Kita cuma pakai porsi mini, terus kita belajar. Jadi habiskan waktu untuk belajar aja, gitu. Iya, Betul. berarti kalau lagi nggak selaras gitu ya, maksudnya jangan mencoba-coba cari yang resikonya besar gitu ya kali ya Ci ya. Jangan spekulasi mungkin ke saham-saham yang kurang liquid atau yang fundamentalnya kurang bagus atau Bener. ya trading dengan cara-cara yang nekat gitu kali ya. Seperti itu ya Ci. Nah, untuk itu harus belajar, harus belajar. Makanya yang Juli bilang tadi, jangan saya kalau lagi jelek bukan pasang jimat, namun pasanglah stop loss di investasiku. Itu penting. Betul banget. Benar. Iya. Jadi karena kan kalau udah tahu lagi jelek ya harus lebih hati-hati kan? Betul. Betul, makin hati-hati, makin was-was. Tapi hati-hati bukan berarti tidak melakukan apapun sama sekali, ya. Seperti Ci Julia bilang tadi. Benar. Betul. Nah, Ci, tadi ada singgung bacain pace petanya Warren Buffett, ya. Warren Buffett yang mana itu kan bapak investasi dunia, ya, yang semua orang pasti tahu lah Warren Buffett. Saya jadi penasaran, Ci. Seperti apa tuh pacenya orang sesukses, bahkan orang pernah jadi orang nomor 1 paling tajir di dunia ya. Boleh dibocorin dong Ci? Nah, kalau namanya dibocorin artinya tuh dikit aja ya, karena nanti yang full buka-bukaan kita akan buka di acara tanggal 26 Oktober. Jadi pastikan Anda semua daftar. Jul, buka aja dikit aja Jul. Kenapa ini Jul tentang Warren Buffett Jul? Gimana ya? Kalau enaknya sih sebenarnya kalau lihat langsung chartnya, jadi kita bisa jelasin. Nah, jadi ada sesuatu di dalam chart yang biasanya bisa mewakili, oh ini adalah wealth element. Jadi setiap orang itu punya wealth elementnya. Kita bisa ngelihat, oh ini dia karena dia punya elemen ini, atau maksudnya dia tuh punya. Kadang kita tuh sebutnya, ada yang sebut itu sebagai dewa, ada yang sebut itu sebagai bintang. Nah, whatever itu, tapi kalau itu muncul di pacenya dia punya kecenderungan sebagai pengusaha misalnya. Nah, kalau si Warren Buffett ini memang dia punya kecenderungan adalah dia pintar melihat sebuah tren. Kita sebutnya itu namanya indirect resource. Jadi dia punya resource yang yaitu sebagai kualitasnya memang sebagai seorang investor. Dia bisa dan terutama dengan partnernya ya, Charlie Munger. Itu kalau kita cocokin pacenya memang mereka klop saling mengisi. Karena memang sejak ada si Charlie Munger juga Warren Buffett kan oke kan ya, semakin good gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kelihatan banget. Jadi di dalam itu nanti kita akan bahas, karena saya kalau kita membahas sekarang tanggung satu waktunya nggak cukup, ya kan? Dan nanti Anda bingung. Jadi intinya di chartnya si Warren Buffett itu memang ada kelihatan. Nanti kita kasih tahu ya cara lihatnya gimana gitu loh. Kenapa dia dari kecil pun udah kenal dunia investasi ya Jul ya? Nah, betul. Gitu. Jadi kelihatan sama banget saya kita begitu buka, waduh ini partneran oke banget ya. Jadi ya itulah ya kita bilang hoki-hokian orang tuh ternyata bisa dilihat dari sana, bisa diprediksi. Begitu pula dari laki-laki. Kalau dia tuh itu kan hal yang beruntung. Oh ada bintang atau dewa apa ceritanya di petanya si Warren Buffett. Tapi pernah ketemu nggak sih dari sekian banyak orang, misalnya random lah, bukan Warren Buffett, wah ternyata dia malang nih. Kalau dia ada potensi kemalangan, apakah ada cara untuk memitigasinya kalau dari pandangan Pace? Ada, kita kan kemarin apa tuh Jesse Livermore ya sebenarnya. Jadi ada study case-nya yang jelek tuh kayak Jesse Livermore tuh ada kelihatan. Jadi kalau cara memitigasinya tuh ada. Setiap orang itu dia punya cara,
ada ya, beda-beda juga. Tergantung nih, ibaratnya kan apa ya? Oke, saya paling gampang gini deh. Orang sering nanya ya ke konsultan fase tuh. Jadi di Meta Harmony ya, kita komunitasnya itu namanya Meta Harmony. Saya cocoknya jadi apa atau bisnis apa misalnya, karena itu kan pertanyaan sangat terbuka. Contoh misalnya si Cici nanya ke saya, terus saya bilang, Ci, kamu potensinya bagus banget kalau jadi dokter. Nah, terus ternyata saat ini Cici umurnya misalnya nih, udah pas lagi nanya saya umurnya udah 30-an, 40-an gitu kan. Memungkinkan lagi nggak untuk belajar dari awal jadi dokter? Enggak. Nah, Mungkin itu kan, ya. Nangkep ya maksud saya ya, karena prosesnya kan sangat panjang ya. Nah, jadi kalau biasa seperti itu, kita akan lihat dulu, kamu punyanya apa, skill apa yang kamu sudah punya. Nah, dari setiap orang itu punya banyak skill ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Jadi jangan berpikir bahwa Anda itu cuma punya 1-2 skill. Enggak, kita tuh setiap orang tuh punya banyak skill, hanya saja kita kadang nggak mengenali. Makanya kita saya suka nanya ya, kita suka coaching lah, saya kita tanya nih, kamu tuh punya apa aja? Setelah dijelasin, oh saya punya A, B, C, D, E. Nanti kita lihat nih di antara A sampai E ini yang paling bagus potensi untuk kamu bisa kembangkan yang mana. Misal ternyata yang C, ya udah fokus ke yang C. Nah, jadi misalnya kalau tanya, nanti cara kiasnya gimana? Tergantung juga orangnya itu kuasain apa dan bisa melakukan apa. Jangan sampai nih, ditanya nih ke kita kasih tahu, kamu kiasnya begini. Terus dia bingung, aduh gua gimana ngerjainnya? Itu kan namanya kasih satu masalah lagi ya, bukan kasih solusi akhirnya. iya. Itu. Oke. Nah, penasaran, Cik. Yang dimaksud kias itu maksudnya gimana ya? Solusi, kasih solusi. Misal contohnya, kamu datang ke saya nih, kemudian kamu tanya, Ci, aku tradingnya lagi kurang oke, terus kita lihat ternyata saya mesti tanya kamu dulu dong, ngomong-ngomong kamu kuasain apa? Kamu kuasain teknikal atau fundamental misalnya. Oh, saya lebih kuasain fundamental, berarti kita akan bilang dong, kamu kalau fundamental kamu berarti harus lakukan apa aja. Kan nggak mungkin misalnya kamu bilang, oh Ci, aku kuasain fundamental, terus saya kasih solusinya gampang, kamu belajar aja, charting langsung. Dan juga kebalikannya ya, misalnya dia kuasain chart gitu, terus saya suruh, udah kamu biar ini nih perdalam saham ya, cuma saya kasih seleranya sesuai saya, misalnya oke kamu pelajari fundamental aja, mabok dianya. Nah, jadi saya kias tuh adalah bagaimana solusi supaya kamu bisa ngatasin masalah yang sedang kamu hadapin. Misalnya lagi jelek nih tradingan, lagi istilahnya lagi nggak hoki segala macam. Nah, kita berikan solusi dari sisi itu. Oh, berarti disesuaikan sama unsur-unsur yang sekiranya sejalan ya, Ci ya. Betul. Sesuai bakatnya seperti itu ya. Oke. Nah, selain Warren Buffett, Ci, kira-kira di workshop nanti tuh akan bocorin atau akan nge-spill pacenya investor atau trader siapa lagi nih, Ci? Nah, gini aja, kalau kamu punya tanggal lahirnya lengkap dengan jam, tapi dikasih tahu dulu ya ke kita ya sebelum acara ya. Boleh tuh kalau kita mau study case-nya. Siapa Ju? Pak CT mau nggak Pak CT? Pak CT. Boleh ya? Nah, iya. Boleh. Sebenarnya menarik sih kalau kita pelajari yang orang-orang lokal ya. Cuma sayangnya kadang-kadang ya itu sulitnya nggak ada jamnya. Kalau misalnya dapat Pak Lepeng Hong atau tokoh lain yang ini deh, boleh banget. Cuma ya mesti minta izin dulu ya gitu dengan kalau mereka bersedia baru gitu. Boleh. Atau nanti misalnya Cici punya akses istilah investor-investor yang hebat gitu. Ya nggak usah di-spill namanya, nggak apa-apa. Cuman kasih tahu kita tanggal sama jam lahirnya, plus Cici harus tahu dia punya story ya. Jadi jangan nanti kalau kita kan suka bahas orang lain nih, misalnya saya bahas si Juli nih, cuma saya nggak tahu kehidupan Juli seperti apa. Jadi ketika saya bahas yang tahu benar atau enggak kan siapa kan nggak bisa dikonfirmasi. Nah, kalau misalnya kayak Warren Buffett, Jesse Livermore, kita sudah ada nih. Kemarin tuh kita sempat cek juga yang ada Michael Jackson. Saya banyak sih yang kita cek. Jadi yang kita cek itu pas di chart sama di jadwal isi story-nya tahun-tahun berapa kejadian, bulan berapa kejadian, itu match gitu loh. Nah, itu aja. Nah, Ci, mintain Ci,
tanggal lahirnya Pak CP sih. Waduh, berat ini tugas yang Waduh, paling waduh, berat. berat. Aku jadi Berikut dapat ide, jam. tapi lain kali kalau registrasi di Mega Capital Sekuritas Investasiku ini selain tanggal Jam lahir. lahir ya. Bener. Boleh. Jadi nanti ya yang buka akun investasiku dan ada referralnya dari Win ya. Nanti deposit sekian, nanti saya kasih tahu, nanti bisa Japri ya. Kita akan bacakan laktilar kamu ya. Jadi biar kamu bisa tahu petanya. Cuma ingat abis deposit mesti transaksi di investasiku ya, jangan cuma deposit doang. Betul nggak sih? Kalau transaksi lengkap lah ya sih dibacainnya ya. Lengkap dibacain ya. Nah, oke. Lanjut. Wah, sebenarnya banyak banget nih, Cik, pertanyaannya ya. Terus kalau misalnya untuk memilih sektor saham atau strategi trading saham, apakah itu bisa pakai pendekatan PACE? Kalau menurut aku, kalau setelah kita lihat, sebenarnya bisa-bisa aja. Sebenarnya ya, bisa-bisa aja. Cuman harus sangat mendalam. Jadi bukan analisa PACE standar ya, Jul ya. Kalau bukan sektor sekedar aja itu sih mungkin, bisa. sektor aja mungkin bisa. Cuma masalahnya kadang-kadang satu sektor kan nggak semua sahamnya naik gitu. Betul. Tapi kalau mau spesifik di saham tertentu, itu kayaknya belum ya, Fon ya. Belum ada penelitiannya gitu. Karena zaman dulu kan mana ada saham. Nggak ada yang pelajaran saham. Ya kita lah pionirnya ya, Fon. Iya. Kita pionirnya nih. Jadi betul. Jadi ibaratnya ya paling gampang kalau kamu mau pilih sektor ya udah kamu cari yang memang saham tersebut yang trennya lagi oke, itu aja dulu paling simpel. Betul ya, Jul ya? Betul. Iya. Kayak aku mikirnya gini, kayak misalnya tahun ini kan tahun naga yang berunsur kayu ya. Nah, soalnya kan berhubung aku juga lagi menyiapkan market outlook 2025. Itu terpikirkan salah satu pendekatan untuk memilih sektor yang diunggulkan dengan kombinasi tahun, unsur, apakah bisa dipakai untuk milih sektor yang akan perform. Misalnya tahun 2025 itu tahunnya ularnya ular kayu gitu. Apa bisa, Ci? Sebenarnya ada kan ya, Jul ya? Apa sih yang report dari luar itu? Iya, ada. CLSA ya? Udah ada yang dari Shanghai ya. Sebenarnya udah ada. Jadi itu sebenarnya ilmu ini mungkin di Indonesia belum terlalu dikenal ya. Namun kalau di luar itu dipakai banyak orang. Karena kenapa? Lihat ya, orang-orang yang biasanya mereka yang level-level tinggi ya, mereka kan maunya tuh tepat ya. Jadi mereka cek feng shui. Makanya di luar tuh kayak di Hong Kong, di Singapura itu ahli feng shui mahal-mahal. Ahli PACE mahal-mahal bayaran mereka. Kenapa? Karena mereka mau pakai gitu loh, kelihatan semuanya. Dan digunakan juga untuk saham itu ada, kan memang sudah ada reportnya yang dari Hong Kong setahu saya. Itu setiap tahun sebelum Imlek ya, Jul ya, keluarnya ya? Iya. Itu ada kok memang. Wah, mantap ya. Luar biasa banget berarti. Ilmu PACE itu bisa dipakai untuk personal, untuk trading juga, untuk investing ya, sebagai guidance ya. Bisa untuk milih sektor, sebagian mungkin kalau lebih deep lagi bisa untuk saham ya. Wah, mungkin dari sekian banyak penonton malam ini mulai banyak yang berpikir untuk alih profesi loh, Ci, untuk jadi ahli PACE gitu ya? Seperti yang tadi dibocorin Tiffany, bayarannya mahal ya kalau di Hong Kong, di luar negeri ya. Iya, boleh. Nanti kontak aja ke kita ya, nanti kita kasih tahu. Kalau kamu mau belajar juga boleh. Oh iya. Karena kontak aja. Jadi nanti kita memang ada kelasnya gitu loh. Jadi biar belajar. Jadi ingat ya, tujuan belajar ini adalah bukan untuk menjadi peramal ya, tanda kutip ya. Namun untuk kita bisa tahu potensi-potensi yang sesungguhnya dari seseorang, dari kita, dan
bagaimana supaya kita bisa gunain di marketnya ini, di saham. Kalau kita seorang trader saham, kita gunakan buat saham. Gitu Betul, loh. Itu tujuan utamanya. Untuk meningkatkan cuan, betul nggak, Jo? Betul. Meningkatkan kualitas hidup lah dari seluruh aspek ya. Yes. Jadi bukan hanya dari itu aja. Banyak karena penggunaannya itu sangat luas banget. Dari aspek kesehatan, peruntungan, Yes. kehidupan, Betul. ya, perjodohan bahkan Betul. kali ya, Cik ya. Oh, bukan kali, memang iya. Memang ya. Memang iya. Karena kan istilahnya kita mesti lihat juga kan, ibaratnya ya nggak cuma milih saham ya, kita pilih jodoh juga kan fundamental dan trennya harus up ya. Saya pilih suami berdasarkan itu loh, Sio loh. Betul. Iya. Tapi itu benar nggak ya, Ci? Kadang sering kali kalau lihat ya, kan katanya yang sionya bedanya 4 tahun, 8 tahun. Loh ya itu saya. Bagus. Gitu ya. Yang bedanya 6 tahun itu ciong, jadi nggak bagus gitu. Gimana tuh, Ci, pendekatannya? Nggak selalu sih. Nah, ya. Nggak selalu, karena kan kita ada 8. Jadi kalau misalnya yang ciongnya saya salah satu aja. Jadi gini ya, kalau mau analisa gini-ginian, kita mesti fair-fairan ngomong, kamu udah deep nggak perasaannya? Kalau udah deep ya kita kan nggak mungkin bilang, nggak cocok, putusin aja, ceraikan aja. Nggak mungkin ya. Ya bener dong, bener nggak? Apalagi kalau misalnya, oh ini ciong, tapi dia transfer setiap bulan tuh 200 juta ke akun investasiku. Ya masa diputusin? Jadi yang kita cari ini adalah bagaimana kombinasi di antaranya di dalamnya. Itu ya, jadi istilahnya jangan langsung berpikir oh ini ciong udah selesai, tak, nggak ada itu bukan sesuatu solusi yang solutif, itu malah bikin masalah menurut saya. Iya, berarti nih teman-teman ya yang masih punya gebetan baru dekat-dekat, nah itu boleh tuh dia workshopnya Wisdom and Invest ya, nanti di tanggal 26 Oktober di Menara Bank Mega ya. Jadi sambil belajar trading, sambil mencari guidance untuk kehidupannya, seperti itu ya. Luar biasa. Dan ini sih biar makin disayang sama pasangan ya, jadi biar datangnya berdua, pastikan buka akun investasiku terus deposit yang banyak. Wah, yuk kita ikutkan gitu. Betul. Kan itu juga termasuk dari financial planning ya, untuk mempersiapkan biaya masa depan. Kalau serius kan begitu dong ya, memikirkan langkah betul. Oke. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan boleh nih ikutan nimbrung ya, diskusi, ngobrol-ngobrol sama dua cici-cici di malam hari ini ya. Nah, tuh ada pertanyaan tuh. Apa tuh pertanyaannya? Nggak kelihatan di aku. Boleh ditanya, Ci? Boleh dong. Apakah pelajarannya menggunakan bahasa Mandarin Kongsu? Oke, untuk informasi saya sama Julie, ini kita Cindo KW ya. jadi kita Mandarin kita nggak ngerti untuk menggunakan istilahnya tuh tulisan segala macam. Cuman menariknya ilmu Patsu ini tenang ya, dia bukan menggunakan bahasa Chinese pada umumnya, memang menggunakan aksara kuno. Jadi kita nanti ada caranya bagaimana supaya kalian bisa belajar. Namun nanti di sesi yang tanggal 26 Oktober yang kita bahas adalah aplikatifnya langsung ya, jadi bukan ngajarin misalnya, oh ini bagaimana cara penggunaan puzzle, kalian akan dapetin ilmu dasarnya itu iya. Nah nanti kalau misalnya mau belajar lebih serius nanti bisa kontak. Terus Hongsu itu beda ilmu ya, Julia, itu Hongsu itu beda ilmu ya. Jadi Hongsu itu untuk cari-cari baik segala macam. Itu beda lagi. Jadi banyak banget, so nanti sabar ya, nanti saya sama Julie juga nanti abis Patsu banyak yang lain nih nanti. Wah, nanti kalau kita udah belajar nanti kita share. Kita nantikan ya, silakan update juga ya kalau sudah ada selain Patsu lagi. Tapi Patsunya ini juga sangat luar biasa menarik teman-teman. Jadi jangan lupa ikutan workshop bersama Wisdom and Invest tanggal 26 Oktober di Menara Bank Mega, temanya strategi profit optimal dengan Patsu bagi trader.
Dan teman-teman, aku mau ingetin, sisa tinggal 3 bulan lagi kita akan masuk tahun baru ya. Jadi udah bisa mulai mempersiapkan ya, Ci ya. Kira-kira tahun depan nih seperti apa peruntungannya gitu ya. Yes. Ada Nah, pertanyaan nih, ini Ci. ada pertanyaan lagi nih. Ya. Nah, aku jawab ya. Kalau udah punya investasiku boleh ikutan nggak? Boleh banget. Nah, jadi yang boleh ikutan itu cuma 2. Satu, yang belum punya akun investasiku, bukalah dengan referralnya dari Win. Karena kita akan kasih kalian banyak sekali fasilitas. Salah satunya adalah bot gratis ya, untuk kalian gunakan sebagai seorang nasabah ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah punya akun investasiku, boleh nggak? Boleh banget. Ingat juga, ajak teman-teman yang memang sudah punya akun investasiku. Walaupun bukan dari referralnya Win, boleh banget. Karena tujuan kita di sini adalah untuk edukasi, sekalian ketemu kalian bareng-bareng, buat belajar bareng-bareng. Betul kan, Ci? Betul, betul banget ya. Betul banget. Oke. Teman-teman, udah terjawab semua ya kelihatannya ya pertanyaannya di malam Yes. hari ini ya. Oke deh. Nggak terasa, Ci Foni, Ci Julia, sudah hampir 1 jam diskusi kita yang seru kali ini ya. Teman-teman, bayangin, diskusi IG Live-nya aja seru banget, apalagi workshop-nya ya. Kita ketemu lagi teman-teman tanggal 26 Oktober di Menara Bank Mega. Yang berminat boleh DM Instagram Wisdom and Invest dan Instagram investasiku ya. Oke, terima kasih banyak Ci Foni, Ci Julia dari Wisdom and Invest untuk diskusi yang sangat menarik dan insightful di malam hari ini ya. Kita ketemu lagi di udah mau akhir ya? Ya. Nah, aku kasih hadiah boleh? Oh, boleh banget sih. Boleh. Silakan. Nah, so untuk kalian yang sedang nonton live ini, kalian boleh capture sekarang juga ya. Nah, kemudian nanti tolong tag IG dari Wisdom Invest dan investasiku, maka kalian akan dapatkan fasilitas Winbot Live ya. Winbot Live itu adalah chart saham otomatis yang kalian bisa gunakan untuk analisa. Nanti kita akan ajarin cara pakainya gratis selama 1 bulan. Jadi cepet ya. Karena nanti ini saya buka penawarannya hanya sampai besok pukul 24 malam ya. Jadi nanti capture, tag investasiku, tag Wisdom Invest, kirim. Dan juga nanti lihat-lihat juga kita punya info karena Miss Julie hari Sabtu ini akan ngajarin Fibonacci. Ya. Cuman kalau Anda yang suka teori nggak usah ikutan. Ini full praktek soalnya. Ya, jadi nanti cek ya di tempat kita di Wisdom Invest. Ingat follow ya. Udah itu aja. Oke, thank you Ci Foni. Dari Ci Julia, mungkin tambahan, silakan. Tambahan, enggak sih, cuma ngingetin aja, buka linknya pakai referral Win ya. Buka rekening itu aja. Dan deposit yang banyak ya. Deposit dan transaksi yang banyak ya. Iya, betul. Oke deh, Cici, thank you banget ya untuk waktunya di malam hari ini. Dan pastinya terima kasih banyak untuk kawan Visto yang sudah menyimak Instagram Live di malam hari ini. Kawan Visto, besok pagi kita ketemu lagi ya di Instagram dan YouTube Live soal update market bersama investasiku jam 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih Cici dan kawan Visto. Kami izin undur diri. Selamat malam, salam cuan, dan see you next time. Bye. Thank you ya, bye-bye. Thank you.